Oke, hari ini kita temanya adalah setan dan neraka. Karena ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada saya tentang setan, tentang neraka, tentang eh, apa namanya, Tony Daud itu bagaimana? Jangan ngomong bahwa saya berkata Daud Tony sesat. Enggak, saya tidak berkata Daud Tony sesat. Saya hanya tidak setuju dengan apa yang beliau paparkan, ya dengan semua pengalaman beliau. Jadi jangan bedakan ya. Ayub 1 ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, di situ ada namanya Satan, ya, dalam bahasa Yunani maupun eh, dalam bahasa Yunani maupun di dalam bahasa Ibrani-nya sama, dikata Satan, ya. Nah, itu adalah sebuah pengaruh, ya, sebuah pengaruh yang jahat. Setan-setan itu ya, setan, satana, atau nah itu adalah sebuah, jangan berpikir bahwa setan itu seperti tiga dimensi, ya. Jangan berpikir bahwa setan itu adalah sebuah tiga dimensi. Jangan berpikir ketika Tuhan berkata-kata itu adalah perkataan antara makhluk tiga dimensi dengan makhluk tiga dimensi. Enggak, jangan berpikir begitu. Itu adalah sebuah alam yang non tiga dimensi loh. Ya, apakah alam non tiga dimensi? Fantasi non tiga dimensi. Apalagi yang non tiga dimensi. Non tiga dimensi yang dipersonkan, fantasi, ya kan, mimpi itu non tiga dimensi. Penglihatan itu non tiga dimensi. Ramalan itu non tiga dimensi. Jangan berpikir ramalan yang diramalkan tiga dimensi, tapi bentuk ramalan itu bukan tiga dimensi. Orang-orang indigo ya yang melihat barang-barang itu malah tiga dimensi. Orang-orang indigo itu malah tiga dimensi. Kenapa orang indigo tiga dimensi? Karena dia sendiri kan hidup dalam tiga dimensi. Makanya indigo itu tidak termasuk di dalam apa yang tulis dalam Alkitab. Maksudnya sebuah spiritual, bukan. Indigo itu adalah sebuah kelainan psikologis. Dia bisa mendeskripsikan apa yang dalam spiritual. Dia punya kecerdasan spiritual. Mendeskripsikan yang spiritual itu. Kecerdasan spiritual itu bukan berarti dia pasti masuk surga, bukan ya. Kecerdasan spiritual itu maksudnya dia bisa memvisualisasikan, mendeskripsikan perkara-perkara yang spiritual. Nah, itu namanya kecerdasan spiritual, sama dengan kecerdasan intelijen. Orang ini bisa mendeskripsikan hitungan-hitungan yang rumit atau suatu uh, pemikiran yang rumit, menyederhanakan pemikiran yang rumit, yang kompleks, logika yang kompleks dan rumit. Makanya dia disebut punya kecerdasan intelijen. Kecerdasan emosi, dia bisa menyajikan, menyederhanakan hubungan antar manusia, dia bisa menyederhanakan bagaimana ekspresi-ekspresi dari jiwanya dengan cara yang sederhana. Kalau kompleks dan nggak bisa jadilah dia orang yang asosial. Kalau orang tidak punya kecerdasan emosi, rendah sekali, dia jadi asosial, tidak bisa bergaul. Orang-orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi, dia biasanya tidak mudah untuk dimanipulasi. Malah dia cenderung memanipulasi orang. Orang yang punya kecerdasan emosi tinggi. Nah, ini sekarang kecerdasan spiritual. Dia bisa mendeskripsikan perkara-perkara yang spiritual itu ya dengan sederhana, dengan gamblang pada orang-orang yang kurang cerdas spiritualnya. Bukan berarti dia bisa masuk surga, enggak ya, salah. Bukan itu, orang-orang suka bilang, oh orang punya SQ-nya tinggi, spiritual quotient itu kan, oh dia bisa masuk surga, enggak, bukan. Masuk surga itu bukan karena spiritualnya quotient tinggi, karena dia percaya Yesus.
Nah, sama kalau Anda melihat kata setan, Anda jangan berpikir 3 dimensi, tapi berpikirlah bahwa itu adalah sebuah non 3 dimensi. Jadi tidak ada subjek predikat objek di situ. Lalu kenapa di situ sebagai subjek predikat objek? Gramatikalnya. Ya karena itu kan bahasa manusia. Bagaimana cara menjelaskannya coba? Nah, tetapi orang yang punya kecerdasan spiritual yang tinggi, ya, yang lebih dari orang lain maksudnya, dia bisa memahami bahwa itu bukan subjek predikat objek, bukan makhluk 3 dimensi, bukan cerita 3 dimensi. Nah, tadi pertanyaan pertama tadi kan Pak Arto kan bagus kan? Sebentar, gambarnya saya malah belum tampilkan. Sebentar. Nah, sorry ya. Iya, malah saya lupa tadi. Untung saya ingat. Jadi, orang yang punya kecerdasan spiritual yang tinggi, dia membaca Ayub itu nggak begitu, nggak 3 dimensi. Bukan subjek predikat objek. Tapi dia melihatnya adalah sebuah pengaruh. Tadi Ardo Purba nanya bagus. Yang pertama ya, diawali dengan pertanyaan. Bagaimana bisa setan itu masuk surga? Lah, bagaimana bisa, mana ada di surga itu? Nah, sama seperti hari ini saya ngomong, bagaimana bisa tadi ya orang-orang Islam tadi bisa mengganggu Anda semua. Maka anak-anak Tuhan berkumpul. Apa kita kumpul secara fisik? Enggak kan? Kita kan secara virtual, ya kan? Virtual, maya, dunia maya yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu bahkan. Besok Anda bisa tonton lagi kan? Yang nyaris tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Anda bisa tonton sampai tahun depan juga masih bisa tonton lagi. Seakan-akan Anda sedang berkumpul dalam dunia maya. Anda bisa berkumpul dengan gitu. Itu secara virtual. Lalu tadi iblisnya tadi masuk. Kebetulan tadi iblisnya nggak melolong-lolong ya, tetapi dalam bentuk teror-teror, ya kan? Biasanya melolong-lolong, tadi kebetulan nggak melolong, mungkin toanya rusak. Nah, terus apakah terus dia masuk ke Belanda tadi si iblisnya tadi yang ganggu Anda tadi? Kan enggak kan? Enggak ke Belanda sini kan? Dia nggak tahu ada di mana, dia mungkin lagi ada di ini kali jodoh kali, ya kan? Sambil ketak-ketik dia lagi sambil kali jodoh sambil olahlah bebek. Nah, tetapi kan nyatanya dia ada dalam perkumpulan kita. Nah, berpikirlah seperti itu. Apakah tadi 3 dimensi tadi? Apakah Anda melihat yang di gambar Anda itu di layar Anda 3 dimensi kan enggak. Itu kan virtual ya, yang dikirim oleh serangkaian coding, ya kan? Itu virtual. Anda sekarang melihat saya itu virtual, bukan 3 dimensi loh. 2 dimensi Pak, ya bukan juga. Itu virtual ya. Kebetulan tampilannya 2 dimensi. Kalau Anda punya tampilan 3 dimensi ya 3 dimensi. 3D kan, misalnya Anda punya tampilan 3D atau punya teknologi yang 3D. Jadi jangan berpikir bahwa satana itu adalah setan itu adalah sebuah 3D, ya. Nah, jangan sebuah 3D. Lalu kalau Anda lihat di dalam Wahyu 20 tadi, yang ayat 10 sampai 17 tadi, maka iblis, kata iblis juga. Nah itu karena bahasa Indonesia karena kehabisan kosakata ya, nggak bisa membedakan mana satana, diabolos, dan daemon. Itu dibedain ya, ada satana, ada diabolos, ada daemon. Nah, kalau satana tadi itu lagi adalah cerita sebuah pengaruh kondisi. Apakah waktu Yesus ngomong-ngomong di padang gurun sama setan ini, ada setannya di situ berdiri 3 dimensi begitu ngomong sama Yesus 3 dimensi? Enggak. Si jahat itu selalu ada di mana-mana. Karena itu bentuknya tadi, si jahat itu kan bentuknya bukan 3 dimensi. Apapun nama bentuknya itu, bentuknya itu bukan 3 dimensi. Nah, itu adalah sebuah, kalau saya lebih cenderung memikirkan itu adalah sebuah ideologi.
Ideologi itu. Ideologi yang jahat itulah setan. Dari mana? Dari pikiran kita sendiri. Dari pikiran kita sendiri. Oh, jadi Yesus waktu ngomong sendiri, ya bisa jadi. Ada dalam pikiran itu sendiri. Karena hawa nafsu yang tidak bisa dikuasai, itu akan menyerang ke pikiran kita kan. Dari mana coba Anda pikiran mau kawin lagi? Kan mikir dulu di sini, pikiran jahat dulu. Anda mau khianati istrimu, mau selingkuh, kan pikirannya di sini dulu, jahat dulu. Apa harus ada setannya di situ? Sosok, terus ngerayu-ngerayu dia pakai bukil-bukil begitu kan? Enggak, katanya kan enggak begitu. Di mana? Di sini kan? Apakah di sini benar-benar di sini? Ya kita enggak tahu, ini kan cuman ada otak di sini, dalam sini. Itu kan semua dari pikiran otak semua. Jadi si jahat itu cuma ya dari sini, ya kan? Pikiran jahat itu di sini, yaitu satana, ideologinya itu. Makanya jangan berpikir 3 dimensi. Kalau Anda berpikir 3 dimensi, Anda akan terjebak di dalam kebingungan teologis terus-menerus. Mulailah berpikir keluar dari 3 dimensi, bongkar, bongkar. Ya. Nah, kalau yang di dalam wahyu tadi itu apa? Diabolos. Enggak pakai kata satana. Ya, diabolos. Menggunakan kata diabolos. Nah, coba kita buka lagi ya. Buka lagi di Wahyu 12. Wahyu 12 ayat yang Wahyu 12 ayat yang ke-9. Bu Ana tolong bacakan. Wahyu 12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, di Wahyu 12 ayat 9 disebut diabolos dan setan. Si ular tua yang ada di Kejadian 3 itu disebut diabolos dan setan. Bukan atau ya, tapi dan. Disebut diabolos dan setan. Nah, jadi itu nyata. Itu adalah bentuk yang nyata. Diabolos dan setan, tapi juga bukan 3 dimensi. Kalau tadi yang katanya setan adalah sebuah pengaruh, makanya dia bisa ada di dalam perkumpulan anak-anak Allah, ya, anak-anak Allah berkumpul. Tadi ya Ayub 1 ayat 6, lalu datanglah di situ setan masuk situ. Nah, si pengaruh yang jahat ini dia mau bilang itu Ayub. Maka Yehova Elohim berkata, oke, tapi jangan ganggu apa namanya badannya, belum. Jadi cuma sekelilingnya, anaknya mati, ya kan. Terus kemudian nggak bisa, harus badannya. Ya udah badannya boleh, tapi jangan ganggu jiwanya. Dan selesai di situ. Sampai makanya batas dari si jahat itu, pengaruh jahat itu, ya. Kita buka ayat yang persis lagi ya, ke Ayub 1 supaya jangan salah nanti kita nih, supaya Anda perhatikan pelan-pelan ya. Prosesnya itu ya, prosesnya Ayub itu, pencobaan itu. Ayub 1 mulai dari ayat 6 sampai ke mulai ayat 1 ayat 6 sampai
12. Ya, tolong Bu Ana bacakan. Ayub 1 ayat yang 6 sampai 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Lalu ada sekali lagi Ayub 2 ayat 1 sampai 6. Ayub 2 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Ya, jadi tadi ada kata sayangkan nyawanya. Itu maksudnya dari kata nefes atau suhe. Sayangkan jiwanya. Jadi dia nggak boleh. Dia sampai ke badan. Iblis itu sampai ke dia bisa kuasai badan itu. Yang jahat itu. Yang jahat itu apa sih? Tadi ideologi, pemikiran-pemikiran, ya kan? Tapi sayangkan jiwanya. Nah, segala sesuatu yang jahat juga itu apa? Kondisi kebangkrutan, itu kan juga jahat kan? Sial, itu kan juga jahat. Anda ditinggal istri, itu kan juga kondisi yang jahat. Jadi itu juga sebuah kondisi. Yang jahat itu satana itu juga sebuah kondisi. Kondisi yang tidak baik, nah itulah satana, kondisi yang jahat, the evil. Makanya jauhkanlah kami, lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat itu apa ya? Kebangkrutan, pikiran jahat, ya itu kan semua. Itu adalah yang jahat. Jadi kalau Anda bilang satan, itu adalah yang jahat. Kelaparan, itu juga jahat. Bukan lapar, tapi kelaparan kan beda. Lapar itu saya lapar, belum makan. Kalau kelaparan itu berarti ada wabah, corona, itulah evil. Itulah satana. Corona ini satana. Ya kan? Itu ada kondisi yang jahat, itu sebuah kondisi juga. Apakah itu 3 dimensi? Ya bukan. Itu adalah sebuah pengaruh. Jadi itu, satana itu digunakan untuk itu. Penggunaan kata satana digunakan untuk pengkondisian. Nah,
Itu ya. Kemudian maka kita sudah ngerti ada kata diabolos sekarang. Nah, ini kita baru masuk ke Gehenna ya. Nah, kalau kita masuk satu-satu dulu ke yang Satana, sekarang diabolos. Nah, kalau diabolos itu adalah sebuah apa namanya? Kalau dibilang Yesus itu Yesus itu waktu ngomong-ngomong sama setan di dalam Matius 4 ya, dia menggunakan kata diabolos. Diabolos, 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 diabolos. Ya, diabolos itu berkata-kata dengan Yesus, lalu di Matius 4 ayat 10, maka yang dihardik adalah satananya. Kenapa enggak dihardik adalah diabolosnya? Pergilah kok diabolos. Enggak loh. Yang dihardik itu satananya. Kondisi yang jahat itu. Kondisi yang jahat itu yang dihardik. Bukan diabolosnya. Artinya, karena kondisi itu mau masuk ke dalam mau masuk ke dalam satana itu mau masuk dan dia mau membajak Yesus. Dihardik. Kenapa bukan diabolosnya yang dihardik? Oh, karena diabolos sama dengan, oh bukan. Kalau tadi satana adalah sebuah pengaruh, sebuah kondisi, kalau diabolos itu adalah sosoknya. Dan sosok itu bukan untuk dihardik, itu memang untuk dihardik. Kalau sosok itu kemudian merasuk ke orang, kan diabolos itu bentuknya spirit yang jadi demon tadi. 7 roh jahat diusir, ya. Kalau Anda lihat nanti di dalam ini juga ya, apa namanya, diabolos itu juga nanti yang jadi diabolos inilah yang satu oknum. Nah, kalau tadi satana adalah sebuah kondisi, diabolos ini adalah sebuah oknumnya yang melakukan yang membuat kondisi yang itu kacau. Pada kenyataannya ada malaikat dan ada diabolos. Ya kan? Ada malaikat dan ada diabolos. Dan diabolos inilah yang membuat satana ini. Dan satana itu menjadi sebuah kondisi yang mengerikan sekali. Daemon, nah daemon itu adalah spirit yang disebarkan oleh si diabolos ini. Roh jahat, makanya selalu biasanya disebutkan dalam plural, daemon itu ya. Tetapi selalu ceritanya diabolos. Waktu iblis ngomong, waktu Yesus ya ngomong-ngomong sama iblis itu, ya dipakainya pakai diabolos. Tapi waktu dihardik, pergilah engkau satana. Stop sampai sini, supaya jangan bingung antara diabolos dengan satana. Kalau daemon itu tadi yang istilahnya cecunguk itu ya, produk dari diabolos tadi. Nah, saudara, jadi kita ngerti ada kondisi satana ini. Lalu bisa nggak dihardik? Oh bisa, satana itu memang dihardik. Kita menghardiknya dengan keras. Ya, kita menghardiknya dengan keras. Supaya itu jangan mengganggu kita. Tetapi apakah terus nanti manifestasi yang aneh-aneh? Enggak begitu. Ya, orang kerasukan setan, oh itu belum tentu kerasukan setan. Ya, belum tentu masuk kerasukan oknum terus sehingga oh ini roh ular nih sehingga menggeliat. Enggak begitu. Kerasukannya nah, makanya ada seorang perempuan yang itu kan perempuan yang ngikutin Paulus dan Silas itu dia diikat oleh spirit. Nah, kalau dibilang itu spirit piton, spirit ular. Ya dalam bahasa aslinya the piton. Spirit ular diikuti oleh spirit piton. Nah itu bukan waktu Yusuf juga nggak meliuk-liuk gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau ngeliat orang-orang manifestasi gitu tuh kadang-kadang wah terlalu lebay nih. Saya itu bukan
Saya ini suka film, tapi kalau saya begitu akan kayak di film ini. Jadi saya nggak suka yang begitu-begitu. Saya mah kalau ngusir setan mah ngusir aja ya. Coba lihat Tuhan Yesus kalau ngusir setan. Pergi. Cuma gitu doang. Bapak, wah, nggak sampai begitu. Coba lihat orang-orang kalau ngusir-ngusir setan sampai bengok, sampai jeritan, sampai suaranya habis. Kalau mau pergi mah pergi saja. Saya tanya kalau Anda memang punya iman mah pergi-pergi saja. Ya kan? Makanya saya kalau ketemu setan, orang yang kerasukan begitu kan, cuma tak dudukin. Mas, udah sepi mas, bangun. Cuma gitu saja, saya pergi sendiri. Tiba-tiba dia sadar. Nangkep nggak? Nggak usah ceritaan begitu. Kalau dia sampai belum terlepas ya berarti memang iman kita ya belum sanggup mengatasinya. Jadi itu sebuah kondisi. Anda bisa tenang, bisa. Sebuah kondisi Anda hardik. Diamlah badai. Badai, diam, tenang. Makanya dihardik. Pengaruh jahat itu. Siapa yang menyebabkan? Ya diabolos ini. Diabolos ini. Karena dia memang niatnya mau menghancurkan. Nah ini oknumnya diabolos. Nah iblis ular tua, naga itu yang disebut diabolos dan satan. Ya kan? Nah kenapa yang dimasukkan ke neraka itu bukan satannya, tapi diabolosnya. Karena oknumnya ya diabolos itu yang menyesatkan seluruh dunia. Diabolos itu yang menyesatkan. Dilempar ke dalam Gehenna. Nah, nanti kita ke sana, kita berhenti dulu. Jadi satana adalah sebuah pengaruh, diabolos adalah oknum yang menyebarkan pengaruh itu. Satana itu dihardik. Badai, diam, tenanglah. Dihardik. Ayub yang sakit diterpa oleh si satana ini. Diterpa sama satana ini. Kondisi yang jahat. Corona, dihardik. Bisa nggak? Bisa. Kondisi corona itu dihardik. Seperti itu. Tetapi bukan itu dalam berupa manifestasi yang aneh-aneh. Enggak, itu adalah sebuah kondisi jahat. Anda bisa hardik. Tetapi bukan berarti terus Anda nantang. Makanya waktu si diabolos ini datang sama Yesus, diarti enggak diabolosnya? Enggak, yang diarti satananya, kondisi jahatnya ketika dia sudah mau membajak pikiran itu, ya. Karena disitulah masalah legitimasinya kan Yesus kan adalah disembah, penyembahan tadi. Kurios, makanya Yesus tidak pernah proskuneo kepada Bapa. Nggak ada satupun ayat di Alkitab, Yesus proskuneo kepada Bapa. Anda nggak akan pernah ketemu. Karena Yesuslah sang Elohim sendiri. Bersama dengan Bapa, aku dan Bapa satu. Ya kan? Makanya nggak ada Yesus proskuneo, sujud menyembah kepada Bapa, nggak ada. Oh itu ayatnya Pak, di Matius 26, 27. Itu terjemahnya salah. Itu bukan dari kata prospipto, tapi pipto jatuh. Dan tidak ada prosnya. Setan-setan itu prospipto. Pros itu ada pros jadi kepada siapa? Sujud kepada siapa? Kalau Yesus pipto, kalau dia mau menyembah, maka pipto lalu proskuneo. Maka dia jatuh menyembah. Artinya dia apa? Tersungkur. Tapi Yesus nggak pernah pipto proskuneo. Adanya nggak pernah prospipto, intinya nggak pernah proskuneo juga. Gitu ya. Tapi setan-setan ini, ya roh-roh jahat ini, daimons itu, sujud prospipto kepada Yesus. Ya dalam bentuknya orang gila gadara itu kan tadi. Harus bedakan. Jadi saudara ketika Anda menghadapi suatu situasi, kenapa diabolos enggak ditenging-tenging? Lah diabolos itu kan juga sebuah makhluk non 3 dimensi. Makhluk oknum tetapi bukan 3 dimensi. Mau diusirnya kemana? Yang diusir apanya?
satananya kondisi itu dan daimonsnya yang diusir dari hidupnya manusia diusir. Kenapa bukan diabolosnya? Pergilah kau diabolos. Kenapa Yesus pergilah kau satana? Karena dia sudah mau bajak untuk Yesus yang sebagai manusia yang punya hawa nafsu itu mau dibajak sama satana itu. Itulah yang merasuk pikiran Anda, bikin cabul, bikin selingkuh, serakah. Nah itulah satana. Nah dari mana? Dari diabolos ini menghembuskan ideologi-ideologi sesat ini melalui Muhammad, ya kan? Melalui Habib Rizik, melalui Irena Handono. Dia disebarkan, dia dipakai oleh diabolos ini. Mereka dipakai oleh diabolos ini untuk menteror, memberikan rasa takut. Apakah rasa takut itu dihardik? Bisa dihardik. Tetapi sebenarnya bukan untuk menghardik begitu. Kita hadirkan kasih saja. Rasa takut itu juga bisa dihardik. Bisa dihardik. Cuma itu ternyata datang. Tapi kalau Anda punya kasih, maka rasa takut itu hilang sendiri. Ya kan? Bagaimana mengenai kalau Anda punya iman, khawatir itu pergi sendiri. Khawatir itu bisa nggak dihardik? Ya bisa, nah kan badai, topan badai segala macam itu kan. Tetapi masalahnya, kalau Anda punya iman itu hilang sendiri, tanpa harus dihardik-hardik. Dihardik-hardik pun kalau Anda nggak punya iman datang lagi. Akhirnya percuma Anda tiap hari menghardik. Hari itu berhenti. Tapi dia kan undur, lalu dia tunggu saatnya. Ya kan? Tunggu saatnya yang terbaik. Datang lagi dia. Datang lagi. Tapi kalau Anda punya kasih, nggak bisa datang, nggak bisa kuasain. Kalau Anda punya iman, nggak bisa kuasain. Ya, jadi bagaimana dong Pak kita menghadapinya? Ya isi dengan firman kepala kita. Nggak ada cara lain, Anda harus isi. Sebab kalau itu kan semua ada di ada di nefas, ada di suke. Pengaruh ideologi, kenyataan. Anda bisa melihat topan badai itu sebagai bencana, ya kan? Makanya Yesus di tengah topan badai tenang-tenang saja. Kenapa nggak dihardik? Topan badainya itu nggak Yesus nggak bangun. Baru setelah murid-muridnya itu dibajak pikirannya oleh topan badai itu, dihardik topan badainya. Karena murid-murid itu dibajak pikirannya, sehingga dia ketakutan, dia lupa dia ada bersama dengan Yesus, mereka itu. Dan mereka bahkan menganggap Yesus itu tidak mampu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Itu dibajak seperti Anda kalau Anda masuk dalam pencobaan, Anda berdoa teriak-teriak, tetapi Anda tidak yakin Tuhan bisa selamatkan Anda. Iya bro, kita memang beriman, tapi kamu harus pakai hikmat bro. Kita minta tolong, ya ini kan mertua juga salah satu sarana. Ini kan abang kita di Polda juga satu cara Tuhan. Enggak begitu. Ketika Anda panik, Anda dibajak oleh badai penghidupan itu. Anda dibajak oleh topan badai itu harus dihardik. Nah kalau sudah begitu dihardik. Sudah dibajak. Makanya saya tengking dulu kan orang yang nakut-nakuti intimidasi dalam ketakutan tangking sama saya hardik. Goblok kamu. Gitu. Saya hardik. Orang yang menyebarkan ketakutan itu saya hardik langsung. Itulah satana. Ya. Dan dia sedang dipakai oleh diabolos ini. Ya, spiritnya itu masuk dalam dia, daimonnya itu masuk. Memberikan spirit ketakutan, dipakai mulut, lidahnya dia dipakai. Setan itu orang-orang yang menjara, orang yang turun bunuh Ahok sekarang juga. Nah itu dipakai tuh sama si dirasuk oleh daimons itu. Makanya mereka bisa tiba-tiba kayak orang kerasukan kan. Kalau Anda ngomong sendiri-sendiri kan mereka santun. Iya. Ingat nggak yang dibagi sama Amin Wijaya? Sama siapa ya yang Amin Wijaya datangnya untuk preman-preman itu pakai FBR Betawi Rembuk kaosnya. Wah, baik-baik mereka datang sendiri gitu dikasih nasi. Nah, orang-orang itulah yang jarah diglodok itu kan bisa tiba-tiba kerasukan.
Itu tadi bukan menjadi dirinya sendiri. Kenapa? Ada satu pengaruh. Demons tadi. Nah, yang menghasilkan tindakan-tindakan kondisi satana, menteror. Oh, nah itu tadi. Jadi baca firman supaya Anda jadi baca. Nah, tapi masalahnya cuman baca firman saja. Jadilah seperti ular. Ular juga tahu firman loh. Dan ular dengan baca firman yang sama, Anda digoncang loh. Kayak Irena Handono, kayak Yudi Mulyana, kayak Edi Prayitno. Kan goncang imannya. Baca Alkitab malah bingung. Dia, mengapa? Karena dia lompat-lompat bacanya. Gak dibaca dengan urut. Di lompat-lompat. Dia mencari pembenaran. Kita memang harus cerdik seperti ular, tapi jangan lupa kita harus tulus seperti merpati. Harus cari kebenaran, jangan mencari pembenaran. Edi Prayitno, Irina Handono, Hani Christian, Stephen Indra, mereka mencari pembenaran. Zakir Naik, Muhammad, mereka mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Makanya mereka jadi sesat, dibajak. Firman, itu firman itu Saulus sebelum ketemu Yesus, ya dia bunuhin itu orang-orang Kristen. Tapi begitu ketemu Yesus, Saulus itu jadi Paulus dan dia mati dengan firman Tuhan yang sama loh, bacaan yang sama loh, ya kan? Mengapa bisa begitu? Karena dibajak pikirannya. Nah itu yang harus dihardik dan Yesus menerpanya. Diterpa sama Yesus, dibuka. Makanya bilang setelah 3 hari dia puasa, dibaptis, maka selaput itu keluar. Habis selaput itu lepas, dia matanya juga bisa melihat dan dia melihat firman Tuhan dengan cara yang berbeda. Jadi kalau Anda dikuasai oleh iblis juga pakai firman Tuhan yang sama. Dia datang pada Hawa, ya kan? Si ular ini dia datang kepada Yesus, si diabolos ini dia datang kepada Ayub, ya kan? Dia datang kepada setiap kita dengan firman yang sama, termasuk kepada Hani Christian, Yudi Mulyana, kepada si Irena Handono, kepada Moko Gintar dulu. Dan bertobat kan udah menghujat kepada Zakir Naik, kepada Muhammad. Itu yang terjadi kepada Yahya Waloni. Itulah iblis. Nah, iblis yang mana nih? Itulah dia demons yang masuk ke dalam hidupnya dia. Lalu kemudian di akhir zaman, demons ini diabolos ini dikirim ke Gehenna. Perapian yang menyala itu Gehenna ya. Perapian. Kalau bahasa Ibrani Gehinom, tadi Wahyu 20 ayat 10 sampai selesai tadi. Gehinom bahasa Ibrani, Gehenna itu neraka. Ada nggak barang itu bagaimana membakar iblis? Iblis kan satu makhluk spiritual, bukan 3 dimensi. Bagaimana mau dibakar api? Api itu kan 3 dimensi. Anda harus membedakan. Nah, jadi apa jadinya sebenarnya itu? Perapian yang menyala-nyala lautan api itu apa? Lautan apinya itu. Apakah setan? Oh, kalau gitu kalau Anda mengusir setan pakai aja api kalau memang iblis itu dibakar di neraka. Oh, pakai api saja Anda mengusir setan. Ya, kan nggak ada orang usir setan pakai api kan? Kan nggak ada kan? Jadi ternyata kata api itu, makanya saksi Yehova dan gereja Advent itu nggak percaya ada neraka. Karena mereka nggak salah juga, tetapi pemahaman mereka keliru, bukan berarti nggak ada yang namanya Gehinom. Gehenna itu jelas ditulis, tetapi dalam bentuk apa? Sebuah metafora dari dunia rohani, yaitu ketika si makhluk spiritual ini dimasukkan ke sana dan jiwa-jiwa manusia tadi ya dia saja besar dan kecil dimasukkan ke sana. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus itu dimasukkan ke sana, ke dalam perapian yang menyala. Apa yang orang yang bunuh diri? Anda, makanya saya bilang ya, Anda kalau lagi kena masalah, ditagih utang, jangan bunuh diri. Tekananmu itu kamu bawa seumur hidup. Dan kalau tidak lepas, maka dibawa sampai kepada kekekalan. Itulah neraka. Makanya kan kalau bilang orang depresi, aduh badanku panas semua dalamnya ini rasanya semrongmong, katanya orang Tegal bilang.
semromong, lagi stres, depresi, badannya rasanya panas, gelisah terus, badannya panas terus, gitu kan? Itu berasa di neraka. Orang kalau diselingkuhi, berasa di neraka. Orang kalau dia punya kebencian, kemarahan, berasa neraka. Berasa hatinya kayak juntak sini membara. Mau dibilang membara itu kan. Nah, itu kan jiwanya dibakar kan. Dan itu dibawa, kalau Anda tidak berdamai di masa hidup ini, Anda dibawa pada kematian. Nah, itulah nerakamu. Jadi banyak orang sudah menikmati neraka, sudah mengalami neraka di masa dia masih hidup. Harusnya dia bisa putuskan. Tapi dia nggak mau putuskan, dibawa mati. Ya udah sampai, ya udah nggak ada pemberesan kan? Nggak ada pemberesan, setelah mati kan udah nggak bisa pemberesan lagi. Rohnya kan sudah nggak ada, tubuhnya jadi debu, maka jiwanya itu yang terus merana. Kemudian nanti dia akan dihakimi apa perbuatannya, itulah jiwanya itu dihakimi. Sekarang ini dia akan istirahat, mungkin dia mati sebentar selesai. Ya jiwanya itu di dalam Hades itu kan. Tapi nanti di neraka itu akan semua itu perbuatan itu dihakimkan ke dia. Ditimpakan ke dia semua perbuatan-perbuatan itu. Karena belum ada yang diampuni, belum ada yang dibereskan. Tapi orang-orang yang percaya Yesus, jiwa itu dibereskan, diperdamaikan dengan Sang Pencipta yang menciptakan dia kan, yang menciptakan tubuh jiwa rohnya itu kan, tubuh yang menciptakan dia diperdamaikan sehingga dia bisa berdamai. Kalau dia sudah bisa berdamai, putus masa lalunya. Yang buruk itu putus. Dan dia bisa menghidupi masa lalu. Dan dia bisa berdamai dengan banyak orang. Sehingga dia nggak perlu lagi dalam kekekalan neraka itu. Dia masuk dalam paradiso. Dalam taman yang indah. Hidupnya, makanya orang-orang yang bisa mengampuni itu rasanya hidupnya damai loh. Rasa di taman. Kayak saya ini enak rasa di taman. Ya, saya itu ada kebencian kemarin enggak, orang fitnah saya pun saya masuk kiri keluar kanan, orang-orang ada omongin saya sudah bermarturi, ya udah nyabung nyawa masih dibilang anak iblis. Saya cuma ketawa-ketawa bercandaan. Itulah Gehenna, itulah Gehinom, itulah neraka orang-orang yang tidak bisa berdamai. Kalau saya berdamai, itulah paradiso. Kalau Anda nggak bisa berdamai, semromong, aku panas, aku tersinggung, aku sewot. Aku sudah bermarturi ya dibilangnya anak iblis. Jadi nggak usah lebay begitu loh. Nggak usah beresponsif terlalu. Oh, itu nerakamu, karepmu itu. Karena kalau Anda tidak bisa beres, tambah berat tuh. Anda mengentertain api neraka itu dan akan makin besar. Kayak kayak nyiramin bensin dan makin besar makin besar. Nanti ketemu orang lagi Anda tersinggung, ketemu lagi sakit hati, ketemu lagi dendam, ketemu lagi tak kirimi wong kelar gitu. Tak kirim orang malam ini selesai hidupmu. Akhirnya makin lama kita makin dan itulah sesempit apapun pintu itu iblis datang untuk mencuri, membunuh dan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan hidupmu. Semoga saudara paham di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jiwa Anda dilepaskan dari neraka itu. Makanya harus berdamai dengan Bapa Pencipta supaya Anda bisa berdamai dengan diri sendiri sehingga Anda bisa berdamai dengan semua orang. Haleluya, kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat Anda jiwanya tenang, nggak dipengaruhi oleh diabolos ini, sehingga satan ini Anda hardik. Ya kalau itu sudah membajak, hardik. Anda panik tiba-tiba, dalam khawatir yang amat sangat, ya itu dihardik. Khawatir yang kan udah kelewatan, ketakutan kalau nah, itu hardik. Lalu penuhi hidupmu dengan kasih, penuhi hidupmu dengan iman, dengan pengharapan. Nah, gitu ya. Dan berdamai dengan Tuhan dan diri sendiri dan dengan sama sehingga jiwa kita tidak kayak di neraka. Itu nanti neraka itu jadi itu neraka itu. Ya, makanya jangan bunuh diri ya. Sebelum mati, Anda yang belum melewati masa-masa kritis, berdamai dengan Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus berdamai dengan Bapa, dengan Pencipta, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Nanti Anda akan selamat. Kekalmu itu nanti dalam masa kekekalanmu itu adalah paradise, bukan Gehenna.
Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.